Shalom beloved semuanya. Kali ini saya mengambil firman Tuhan dari Kejadian 37 sampai 42. Tema saya adalah rencana Tuhan pasti berhasil. Kita tahu di Kejadian 37 ini mengenai kisah tentang Yusuf. Yusuf itu adalah seorang anak salah satu dari papanya namanya Israel. Nah, Yusuf ini lahir pada masa tuanya Israel, karena dulunya namanya Yakub, akhirnya berubah menjadi Israel. Nah, dia lahir pada masa tuanya dan menjadi anak kesayangan dari Israel, dari papanya ini, karena Rahel itu adalah istri yang dicintainya. Gitu. Terus dari gitu Yusuf ini pada umur 17 tahun dia tuh dibuatkan sebuah jubah yang maha indah oleh papanya. Dan Yusuf ini orangnya baik gitu loh. Jadi nurut sama papanya, dan kelakuan dari saudara-saudaranya, saudara yang lain, saudara tirinya itu pasti diaduin sama papanya. Kalau mereka ada yang berbuat curang atau berbuat tidak baik, pasti diaduin ke papanya. Nah, saudara-saudaranya ini tidak senang sama Yusuf. Nah, akhirnya karena saudaranya ini kok yang dibikinin jubah yang indah itu cuma Yusuf doang, sedangkan mereka tidak ada yang dibuatkan gitu loh. Akhirnya singkat kata Yusuf ini pernah bermimpi dan dia menceritakan mimpinya. Ceritanya ada satu berkas gandum saya punya dan berkas saudara-saudaranya punya, itu sujud menyembah kepada Yusuf, berkas gandumnya si Yusuf. Nah, saudara-saudaranya ngomong, apa kamu mau menjadi raja atas kami? Karena menurut dia bapaknya terlalu sayang sama dia. Terus akhirnya itu menimbulkan tambah lagi perasaan iri. Nah, kemudian dia mimpi lagi matahari, bulan, dan bintang itu sujud menyembah sama dia. Dan papanya ngomong, emangnya kamu mau orang tua kamu, ibu tiri kamu sujud sama kamu? Yang benar aja kamu kalau mimpi. Akhirnya si Yusuf dibilang tukang mimpi. Nah, pada suatu saat saudara-saudaranya sedang mengembalakan dombanya di Sikhem. Nah, di Sikhem itu akhirnya papanya bilang, coba kamu lihat keadaan saudara-saudaramu dan kasih kabar, balik lagi kasih kabar ke papa, katanya gitu. Akhirnya Yusuf pergi ke Sikhem. Ternyata dia tidak ada di Sikhem, dia ada di Dotan. Dia nanya-nanya gembala, akhirnya kata gembala, saudara kamu ada di Dotan, bukan di sini, katanya udah berjalan ke Dotan. Nah, dia lagi berjalan di Dotan, ketemu nih saudaranya. Yusuf udah kelihatan dari jauh. Saudara-saudaranya kan masih kesel ya dengan mimpinya itu, dan dengan sikapnya Yusuf juga, karena tukang ngadu, dianggapnya tukang ngadu, tukang mimpi. Akhirnya Yusuf ini, yuk saudara-saudaranya ini berencana. Berencananya bukan rencana yang baik, tapi rencana yang jahat, ingin membunuh Yusuf gitu. Singkat kata, akhirnya Yusuf memang benar-benar dikerjain gitu sama saudara-saudaranya. Tapi Ruben itu mencegah saudaranya Yusuf itu, kasihan gitu. Jangan, dia kan masih saudara kandung kita, jangan kita bunuh, lebih baik kita buang ke sumur. Sumurnya itu sumur kering. Nah, maksud Ruben, nanti kalau misalnya saudara-saudaranya sudah pergi, dia akan menolong Yusuf gitu. Karena sumurnya itu letaknya di padang gurun, panas banget kan padang gurun, dan sumurnya itu memang gak ada airnya. Akhir singkat katanya tuh segitu, si Yehuda ini, saudara dia, melihat ada orang Midian ini, Khalifah Ismail, datang dari Gilead dengan unta. Dia bawa damar, bawa balsam, bawa damar ladan. Tujuannya untuk pergi ke Mesir. Terus kayak gitu, si Yehuda ini melihat, yuk, lebih baik kita angkat dia, kita jual. Daripada kita bunuh dia, kita bikin hal yang dosa, lebih baik kita jual aja. Dijual dengan harga 20 sikap perak. Pada waktu itu umur Yusuf kan 17 tahun. Nah, Yusuf dibawa ke Mesir dan dijual ke bangsa Mesir di keluarga Potifar. Ya kan, gubernur Potifar. Di Potifar ini karena Yusuf ini memang disayang sama Tuhan, sehingga dia kerja di sana pun diberkati, menjadi orang kesayangannya dari Potifar walaupun dia budak gitu. Nah, tapi semua dikuasain gitu sama si Yusuf. Dikasih, Potifar ngasih kekuasaan kepada Yusuf untuk mengatur rumah tangganya gitu.
Terus udah gitu, tapi istrinya Potifar ini senang sama si Yusuf. Si tante Potifar ini senang sama Yusuf. Setiap lihat Yusuf dia maunya tidurin dulu gitu, karena Yusuf masih muda dan ganteng. Menurut tante ini ganteng Yusuf. Akhirnya singkat kata Yusuf ini selalu menolak dan selalu menghindar. Nah, suatu saat Yusuf lagi beberes di dalam rumah, cuman ada tante Potifar, sedangkan pegawai yang lain gak ada di dalam rumah itu. Nah, dia kan maksa. Akhirnya si tante Potifar ini maksudnya megang rat-rat gitu bajunya si Yusuf. Yusufnya kabur gitu, ya kan? Tapi kebanyakan kadang-kadang kan bisa dua alternatif kan. Bisa si Yusufnya kalau misalnya mau tinggal juga bisa, ya kan, tidur sama tante Potifar juga nggak ada yang tahu, ya kan, karena kan tante Potifar yang merayu-rayu terus. Tapi Yusuf enggak, karena dia takut sama Tuhan, dia tidak melakukan itu. Dia mendingan lari, kabur. Daripada banyak masalah, mendingan dia lari gitu, bukan menghindar pelan-pelan, tapi dia benar-benar langsung lari gitu loh. Dan pada saat itu akhirnya difitnah kan. Yusuf pada saat dia masuk ke dalam lubang sumur, terus kayak gitu, itu kan pertama ya, kejadian pertama yang benar-benar kayak orang ditusuk dari belakang oleh saudara kandungnya sendiri, oleh saudara tirinya sendiri gitu loh. Nah, selanjutnya Yusuf itu di Mesir itu juga kan difitnah sama tante Potifar, dan suaminya mau aja lagi percaya dengan kata istrinya. Padahal kan mestinya dia pakai logika ya. Yusuf itu masih muda, mana mungkin gitu, dan belum menikah, mana mungkin mengajak istrinya tidur. Mestinya pakai logika, tapi karena suaminya terbakar oleh api cemburu perkataan istrinya, akhirnya si Yusuf ini dimasukin penjara oleh Potifar tanpa ada kesalahan. Sebenarnya tidak ada kesalahan pada Yusuf, tolong. Akhirnya di penjara itu dia bertemu dengan juru minum dan juru roti. Akhirnya juru minum menjelaskan mimpinya, singkat kata menjelaskan mimpinya, juru roti menjelaskan mimpinya. Akhirnya dibilang juru minum 3 hari kemudian akan diangkat Firaun kembali jabatannya, sedangkan juru roti akan digantung, hukum mati dengan digantung. Jadi menurut saya, sebelumnya kan rencana Tuhan itu untuk Yusuf itu dia akan diangkat sebagai seorang penguasa ya. Saudara-saudaranya ngomong itu raja, sebagai raja. Sedangkan di bagian Yusuf itu rencana Tuhan itu sebagai penguasa nomor 2 gitu. Tapi kan ternyata masuk ke dalam sumur itu, waduh, rencana Tuhan gagal nih. Ya kan? Masuk ke dalam sumur, udah gitu dijual sebagai budak. Gimana caranya nih rencana Tuhan dapat berhasil dalam diri Yusuf? Ya kan? Kadang kita kan juga begitu ya kan? Kita lagi misalnya lagi kerja, kita lagi enak-enak kerja, tiba-tiba ada yang ngiri sama kita, ya kan? Tiba-tiba saudara kita beli apa, ngiri, ya kan? Misalnya perekonomiannya udah bagus, kita udah beli rumah yang lebih bagus, yang lebih, dulunya rumahnya kecil, sekarang lebih besar gitu ya kan. Nah, ternyata saudaranya tahu, ini banyak duit, udah beli rumah, perasaan timbul perasaan iri, ya kan. Kalau orang punya perasaan iri, punya perasaan semacam kayak gitu, nggak bagus ya. Jadi melihat orang tuh kayaknya timbulnya perasaan gak suka melulu, sebel melulu, nggak tahu apa yang disebelin, tapi karena perasaan dia iri duluan gitu loh. Nah, rencana Tuhan di dalam diri Yusuf ini, orang-orang pasti pikir, wah gagal nih, udah dijual sebagai budak, udah difitnah, udah masuk penjara, bagaimana rencana Tuhan bisa berhasil, ya kan? Tapi kalau Tuhan udah punya rencana, udah punya sesuatu, misalnya di dalam janin ibu, seorang ibu, bayi di dalam janin itu, dalam perut mamanya, Tuhan udah tahu, udah menetapkan dia nih, ini orang bakal saya pakai buat menjadi hamba Tuhan, untuk menjadi seorang pendeta. Itu udah ditetapkan sama Tuhan. Nggak mungkin bisa lari gitu, nggak mungkin bisa lari, nggak mungkin bisa gagal. Apa yang telah Tuhan tetapkan itu nggak mungkin bisa gagal. Kenapa? Walaupun
orang ingin menghalang-halangi, ya kan? Misalnya dengan fitnah, dengan kita dicuekin gitu loh, dicuekin aja, dianggap nggak ada. Enak nggak dalam satu gereja? Tapi kalau menurut saya ya, kita nggak usah lihat respon kita, harusnya gini. Saya pernah ya punya perasaan kecewa dengan teman sepelayanan gitu ya. Maksud saya begini, kita kan sama-sama pelayanan, nggak usah lah namanya singgung sana, singgung sini gitu. Ini sama-sama pelayanan, kita tuh dikasih Tuhan tuh dengan keunikan masing-masing, ya kan? Nggak mungkin sama, Tuhan tuh nggak menciptakan orang tuh sama. Nggak ada. Orang kembar aja bisa beda, yang saudara kandung aja bisa beda, apalagi orang lain. Pasti karakter, talenta yang Tuhan berikan kepada setiap orang itu beda-beda, nggak mungkin sama. Kalau menurut saya begitu, ya kan? Misalnya saya bisa masak, ibu yang satu lagi belum tentu masakannya. Misalnya saya kasih resep sama, kita kasih resep sama, dia misalnya tante itu ngasih resep ke saya sama, ke teman saya sama, tapi masakan teman saya lebih enak, padahal resepnya sama gitu. Jadi setiap orang tuh beda-beda talentanya, passionnya di mana tuh beda-beda. Jadi nggak usah terlalu apa ya, nyinggung sana, nyinggung sini gitu. Menurut saya nggak perlu lah, nggak perlu seperti itu. Kita seharusnya unity, bersatu. Kenapa? Karena di dalam pelayanan itu setiap orang tuh masing-masing tuh udah dikasih karunia, porsinya masing-masing. Misalnya saya bisa menulis, teman saya belum tentu bisa menulis, padahal udah diajarin bahasanya begini, gayanya begini, ininya begini, tapi nggak bakal bisa sama gitu loh. Hasilnya tuh nggak bisa sama, ya kan? Tentang perumpamaan 5 talenta, 2 talenta, 1 talenta. Orang yang 5 talenta, dia mengembangkan, menghasilkan 5 talenta lagi, jadi 10 talenta. Orang yang menghasilkan dikasih 2 talenta, dia menghasilkan 2 talenta, akhirnya mendapatkan 4 talenta, ya kan? Jadi setiap orang tuh Tuhan udah kasih porsinya masing-masing. Kalau dia mau mendapatkan karunia makin banyak, pastikan percobaan badai hidupnya makin besar. Nggak mungkin sedikit. Contohnya Yusuf aja. Yusuf itu dia umur 17 tahun masuk ke dalam lubang sumur. Terus dia menjadi budak, terus di penjara. Itu umur dia udah 30 tahun. Berarti 30 dikurang 17, 13 tahun dia di padang gurun. Padang gurun itu badai hidup dia, ya kan? Akhirnya tetap aja rencana Tuhan akan berhasil, walaupun dihalangi kiri kanan gitu ya. Penghalang itu sebenarnya buat kita tuh diproses sama Tuhan. Karakter kita mungkin ada yang kurang pas di mata Tuhan, ya kan? Harus dikikis dulu nih. Ini orang mesti dikikis dulu. Harus benar-benar sesuai dengan apa yang Tuhan mau, sehingga menjadi peralatan yang indah di rumah Tuhan. Kalau menurut saya begitu ya. Nggak mudah gitu. Prosesnya pasti ada proses. Musa aja ada proses, ya kan? 40 tahun. Berapa lama? Setiap orang pasti ada proses hidup lah, nggak mungkin nggak ada gitu loh. Apalagi kalau mau dipakai sama Tuhan, banyak sekali prosesnya. Nggak mungkin sedikit. Menurut saya sih begitu ya. Nggak mungkin sedikit ya. Dan orang nggak usah iri gitu, nggak usah lihat orang, nih orang begini, nggak tahu lagi susahnya dia gimana, nggak tahu kalau lagi dia dalam bergumul dalam Tuhan tuh gimana gitu. Bagaimana caranya dia tuh bisa naik, itu nggak semudah itu gitu loh. Orang mungkin lihatnya dianya udah berhasil, ya kan? Tapi orang yang ngejalanin ya, waduh, nggak tahu aja, penuh air mata, penuh berlutut di hadapan Tuhan. Nggak gampang, semuanya itu nggak gampang. Menurut saya main begitu ya. Saya bilang ini, males deh pelayanan gitu kan. Akhirnya saya ke gereja lain. Saya lagi bener-bener jenuh gitu, bener-bener jenuh bener. Terus saya ke gereja lain, saya doa gitu sama Tuhan. Dalam hati saya, Tuhan ngomong gini, kamu jangan lihat manusia, kamu lihat aku. Yang kamu layani itu aku, kata Tuhan begitu. Kamu melayani aku, bukan melayani manusia. Di situ tek hati saya, oh iya Tuhan. Jadi setiap saya gimana, saya tuh selalu bilang, saya akan melayani Tuhan, saya melayani Tuhan. Saya selalu fokus pikiran saya ke sana gitu. Saya nggak pikirin kiri kanan. Orang kalau mau negatif sama saya, paling begini. Orang negatif nih, saya tahu nih ya, ada aura negatif dalam diri dia ya. Udah, saya nggak mau terlalu deket.
Saya orangnya tipenya begitu. Saya nggak mau dekat. Karena begini menurut saya harus menjaga hati saya menjaga pikiran saya harus bersikap positif. Jadi ya hal-hal yang begitu yang terlalu negatif saya nggak mau deketin, gitu. Nggak perlu lah gitu loh. Nggak perlu saya deketin untuk mencari masalah gitu loh. Karena kita udah tahu hatinya itu nggak baik gitu. Sama kita tuh hatinya nggak baik, nggak tulus gitu. Contohnya aja misalnya di satu perkumpulannya, kita lagi kesaksian nih di depan. Pakai mic kan, tiba-tiba dibunyiin kasak kusuk di speaker belakangnya, ya kan? Kita tahu nih, saya tahu, oh gitu ya. Jadi kan suaranya sember, ya kan? Udah selesai kesaksian, saya cuma sebentar aja. Ya gimana mau kesaksian, orang dikresek gitu. Males dalam hati saya. Buat apa? Padahal sama-sama itu pelayanan, sama-sama buat kemuliaan Tuhan. Tapi begitu. Contoh orang berenang ya. Orang berenang itu kan angkat kepala, ambil nafas. Tangannya kan gini kan, kiri kanan, ya kan? Merambat orang sini, merambat orang sono, tendang sini, tendang sono. Contohnya kayak begitu. Ya buat apa? Saya mah nggak mau begitu. Maksud saya begini, ya kan? Kita namanya pelayanan ya pelayanan aja. Toh fokus kita sama Tuhan, bukan melayani manusia. Mungkin orang berbeda-beda ya kan, mereka melayani maksudnya apa kita kan nggak tahu, masing-masing orang kan beda-beda. Nggak usah saing-saingan gitu. Menurut saya emang nggak usah saing-saingan, nggak usah bontok-bontokan. Setiap orang ada porsinya masing-masing dari Tuhan, porsinya masing-masing dari Tuhan. Kalau kecepatan ngomong kadang-kadang suka keseleo. Jadi menurut saya lebih baik kita tuh fokusnya sama Tuhan aja, nggak perlulah yang begitu-begitu. Bener. Kita harus belajar apa ya? Belajar mungkin teman-teman kita itu dipakai sama Tuhan untuk merubah karakter kita. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan manusia, ya kan? Jadinya gesekan-gesekan itu akan membuat kita semakin dewasa di dalam Tuhan. Apa kita kuat apa enggak nih gitu, ya kan? Kalau dulu mah saya merasa udah nggak cocok ya. Udahlah males deh, udah males. Saya pindah, tapi tetap hasilnya sama, di tempat lain juga ada sama gitu loh. Ya udah sekarang masih udahlah bodo amat gitu. Saya pikir ya, saya mencari tingkat kenyamanan saya di mana. Saya nyamannya udah di sini gitu loh. Di konten YouTube ini ya udah, mendingan saya di sini aja gitu loh. Toh sama-sama pelayanan, sama-sama melayani Tuhan, tapi saya melayani bukan di dalam sebuah gereja. Saya melayani di internet gitu, di media sosial. Menurut saya ini lebih nyaman ya buat saya, tingkat kenyamannya lebih tinggi. Saya nggak perlu gontok-gontokan sama orang. Saya nggak suka, saya orangnya nggak suka bersaing kayak begitu, nggak murni begitu. Saya nggak suka. Saya dagang aja dulu murni, nggak pakai macem-macem. Saya dagang, nggak pakai penglarisan, nggak pakai apa, murni. Saya pakai cuma doa doang sama Tuhan Yesus, udah. Nggak perlu macem-macem. Saya nggak mau pakai macem-macem. Dan saya juga orangnya bukan tipe orang yang tukang cari muka sana, cari muka sini, enggak. Saya orangnya nggak begitu kok. Tipe saya nggak begitu. Saya menunjukkan apa yang saya bisa, apa yang saya mampu, skill saya begini, ya udah begini. Bukannya saya sombong ya, tapi menurut saya dengan kita kan melayani Tuhan, ya kan? Tuhan pakai kita dengan apa yang ada pada kita. Ya kita mampunya segini ya segini. Kita kembangkan apa yang kita mampu, itu kita kembangkan. Begitu menurut saya. Saya sebenarnya ya untuk bicara di depan begini itu 2 tahun saya mikirin. Saya maju mundur. Maksud saya begini. Saya masuk dalam satu media sosial ya. Gimana gitu. Saya kan orangnya kadang suka jalan ya ke pasar, beli sayur, beli apa ya kan. Saya butuh privacy gitu loh. Saya butuh privacy tanpa, maksudnya kalau orang negor saya sih nggak apa-apa ya. Cuman kadang-kadang gini, sebelumnya nih, ada orang ibu-ibu misalnya yang nggak saya kenal. Dia curhat sama saya dengerin. Tapi curhatnya itu, aduh ampun. Maaf ya, orang kalau curhat tuh jangan bolak-balik. Maksudnya persoalannya sama, cuma bolak-balik. Dan saya udah memberikan nasihat gitu loh, kurang lebih begini. Tapi dia tuh cerita bisa 6 jam.
Bisa 5 jam saya ditahan, minta nomor WA. Udah saya kasih nomor WA saya, dia WA-nya jawab besokannya sama aja gitu. Kurang lebih pertanyaannya, persoalannya itu sama, dibulak-balik. Sampai akhirnya saya bilang gini, Bu, banyak berdoa, Bu. Kan sama-sama orang Kristen. Bu, banyak berdoa, Bu. Ibu gunakan waktu ibu lebih banyak berdoa. Jangan fokus sama masalah ibu. Kalau ibu fokus sama masalah ibu, kapan selesainya? Kadang karena hal-hal seperti ini ya, yang bikin saya takut gitu loh. Saya takut. Makanya dari kemarin ini saya mau melayani Tuhan tuh saya takut hal begini gitu. Maksud saya gini, saya belum ngetop aja saya udah dibeginiin. Apalagi saya ngetop, saya ngomong begitu dalam hati. Nggak enak lah saya bilang. Saya mungkin egois saya ya. Saya sendiri banyak masalah Tuhan, saya bilang gitu. Masa saya harus menghadapi masalah orang yang 1001. Masalah saya aja 2001, saya bilang gitu. Bagaimana saya menghadapi orang ini dengan masalah 1001, saya bilang begitu. Tapi dengan berjalannya waktu, dengan berjalannya banyaknya masalah dalam hidup saya yang merubah saya, karakter saya berubah. Saya merasa banyak sekali pertolongan Tuhan dalam hidup saya, banyak sekali Tuhan menolong saya gitu. Sampai Tuhan memampukan saya, menguatkan saya, sampai saya mampu mengambil keputusan, ya udah ini saatnya buat saya. Yang negor saya banyak, bukan 1-2 orang, yang negor saya banyak, di atas 10. Tapi orangnya berbeda, tidak kenal satu sama lain, kurun waktunya berbeda, tapi ngomongannya bisa sama intinya. Itu namanya cara kerja Tuhan. Namanya cara kerja Tuhan tuh, walaupun kita belok sana, belok sini, kita muter untuk menghindar. Terus terang ya, saya untuk menghindar sama Tuhan. Tuhan misalnya udah ngomong sama saya A, saya jalanin B. Kadang saya jalanin C. Kenapa? Saya pikir saya mau muter dulu. Kayak bangsa Israel gitu, berjalan di padang gurun. Saya nggak mau. Intinya saya nggak mau. Gitu. Sebenarnya saya nggak mau. Tapi gimana ya? Kadang kita bertemu orang, ada orang yang menghalangi kita, ya kan? Banyak. Tapi Tuhan punya satu cara untuk menolong kita. Tangan Tuhan menolong kita dengan satu cara. Gitu. Sampai saya dibuat pengertian untuk, oh iya, ini udah waktunya Tuhan, udah jalannya Tuhan, ya saya harus menjalankan. Pertama kali itu saya nggak mau ke gereja. Habis menikah, saya tahu saya ada panggilan buat melayani Tuhan. Itu saya nggak mau ke gereja. Tapi Tuhan bisa bujuk saya untuk baca firman Tuhan di rumah. Iya Tuhan, kalau baca firman Tuhan nggak apa-apa. Yang penting saya nggak mau ke gereja. Itu saya nggak mau 10 tahun. Saya nggak mau ke gereja. Saya takut. Saya takut sama Tuhan begini. Saya dekat sama Tuhan. Nanti Tuhan minta, ayo sekarang udah waktunya kamu melayani Tuhan. Itu yang saya takutkan gitu loh. Akhirnya saya bilang, waktu itu kan saya masih, pikiran saya masih muda, saya pikir gini, saya masih banyak cita-cita Tuhan. Kalau cita-cita saya masih banyak sekali yang belum saya gapai gitu loh. Dan saya masih mau ini, mau itu, mau ini, mau itu gitu loh. Masih keduniawian ya. Kalau menurut saya, apa ada uangnya kalau untuk melayani Tuhan, ya kan? Untuk pertama kali, siapa sih lu? Ya kan? Nggak kenal. Dan belum tentu ada dikasih kesempatan. Buktinya aja saya kesaksian aja, kerusak-kerusuk, ya kan? Jadi, wah, saya bilang, nggak enak nih kalau begini. Ya kan? Kalau saya orang mau duluan, ya monggo, silakan. Saya orangnya tipenya begitu. Mau duluan melayani Tuhan, ya silakan aja. Nggak apa-apa kok. Kalau menurut saya punya talenta beda kok sama kamu. Dan saya diproses sama Tuhan beda sama kamu. Dan saya 1001 macam udah diproses Tuhan, udah macam-macam, masalah ketipu udah, masalah saya dikerjain pakai mantra, pakai segala macam udah, badan saya dikerjain udah, sampai saya pernah kesurupan udah, macam-macam udah, rumah saya dikerjain, orang mau tanah saya udah, sampai sekarang pun masih gitu, toko saya dikerjain ya udah juga. Sampai orang saya udah keluar dari toko saya, ada yang cerita tiap hari ada yang datang kemana, ke toko saya naruh sesuatu tiap hari gitu. Karena kan saya nggak bisa kerja di 2 tempat, ya kan, saya suruh
saya minta suami saya jaga di toko, saya di rumah dulu, saya kerja rumah tangga, beres ini beres itu, baru ke toko. Saya ke tokonya siang, jam 1, jam 2, karena di rumah saya kerjain dulu gitu. Saya ngepel, saya ngapa-ngapain, saya nggak pakai pegawai, karena dulu saya pakai pegawai, aduh ampun deh, saya kena makanan diisi, air diisi, apa diisi. Nah ini saya nggak mau pakai pegawai, saya kerjain semua sendiri gitu. Macem-macem lah orang gitu loh. Tapi di tengah setiap masalah hidup yang ada buat saya nih ya, masalah saya banyak. Di tengah masalah hidup saya selalu melihat tangan Tuhan selalu menolong saya. Kadang emosi saya tinggi karena masalah-masalah ini, masalah yang seharusnya nggak ada, yang maksudnya rumah tangga saya fine-fine aja, cuma masalah penyakit suami doang. Yang jadi masalah adalah orang yang ngerjain saya, orang luar yang tidak kita kenal, orang luar yang tidak saya kenal, mereka mau ngerjain saya. Tapi di situ saya banyak berdoa, saya banyak berlutut, dan saya melihat cara Tuhan menolong saya. Benar, cara Tuhan tuh menolong saya itu begitu ajaib, begitu luar biasa yang menurut saya. Begitu banyak luar biasanya Allah yang menolong saya. Sampai-sampai akhirnya orang yang datang sama saya, yang konseling sama saya, kurang lebih nasibnya tuh sama gitu loh. Dan saya kurang lebih tahu cara melepaskan mereka tuh kayak gimana. Tahu saya. Kenapa? Karena saya udah ngalamin dulu. Semua itu udah saya alamin gitu loh. Udah saya alamin dan saya tahu titik-titiknya di mana gitu loh. Kurang lebih kalau masuk badan nih di mana nih yang harus saya doakan, yang harus saya bantu pencet urat-urat nadinya, saya tahu gitu. Tapi kan itu semua kan nggak mudah. Saya diproses aja 22 tahun sampai saat ini ya. Cuman sekarang ini pikiran saya udah nggak fokus ke sana gitu loh. Karena kalau kita fokus ke sana, emosi saya jadi nggak seimbang, nggak labil banget gitu loh. Saya bilang gini, saya nggak pernah ngerugiin orang, saya nggak pernah nyakitin orang, tapi kok orang begitu ya sama saya. Saya suka ngomong sama Tuhan, kok orang begini ya sama saya. Saya kenal juga enggak, tapi dia mau tahu saya banget gitu loh, mau tahu saya banget semuanya gitu. Sampai segitunya saya bilang gitu. Padahal saya nggak mau tahu tentang orang gitu. Saya orangnya nggak mau peduli. Orang mau punya helikopter depan saya, orang mau punya emas kayak, saya orangnya nggak gampang tergiur ya. Apa yang saya punya ya udah, ini apa yang saya punya yang Tuhan kasih ya udah, saya syukurin aja. Saya orangnya tipenya begitu. Cuman kadang-kadang orang itu nggak tahu deh pikirannya gimana kalau roh mamon udah menguasai orang itu, udah kaya, pengen tambah kaya, makin kaya, tapi dengan cara yang tidak halal ya menurut saya ya. Cuman ya kita banyak berserah lewat berbagai badai hidup dan pergumulan saya. Jadi saya lebih saya lebih mengenal Tuhan gitu. Bagaimana cara Tuhan menolong saya lebih tahu. Jadi saya tahu Tuhan itu secara pribadi seperti Ayub ya. Dalam penderitaannya, dalam apa. Dulu saya mengenal Tuhan dari kata orang, tapi saya melihat dengan mata kepala saya sendiri cara Tuhan bagaimana, ya kan? Saya melihat dengan cara Tuhan menolong saya itu bagaimana. Hanya lewat doa, benar. Hanya lewat doa dan lebih banyak meminta belas kasihan Tuhan. Kalau saya sih begitu ya. Dan saya diberi kepekaan kayak gini. Berapa hari yang lalu nih, saya kan pergi malam. Karena kemarin habis bikin konten YouTube, ternyata gagal, hasilnya nggak bagus, akhirnya saya delete. Itu saya bikin setengah harian. Nah, waktu itu juga saya belum makan, tapi karena mama saya minta makan, saya bilang tunggu mas, bentar mas, tunggu selesai ini dulu. Tapi dia nggak sabaran, akhirnya ya udah, saya kasih dia makan. Dan sampai habis maghrib saya belum makan, akhirnya saya cari makan di luar. Ternyata kamar saya itu dibuka orang, saya nggak tahu. Saya tahunya kemarin, tanggal 22 kemarin. Sekarang tanggal 23 kan. Tanggal 22 kemarin, tiba-tiba kok hati saya pengen cari kunci. Saya kan
ada kunci double ya kan. Kok ada satu kunci yang nggak ada nih? Akhirnya saya periksa kamar, oh bener. Hari ini saya periksa bener. Saya kunci, ternyata kuncinya nggak kekunci. Saya kalau kunci rapi loh, bener rapi. Sampai semua tempat saya kunci gitu. Cuman sekarang udah kebongkar, jadi saya mesti beli kunci baru lagi. Ya sudah, nggak apa-apa lah. Biar tangan Tuhan aja yang menolong. Apapun yang dikerjakan orang sama saya percaya kok tangan Tuhan. Walaupun 1000 orang mengerjai saya percaya. Saya cuma percaya tangan Tuhan selalu menolong saya. Itu aja sih yang saya pegang. Kayak Daud gitu ya. Musuh besar dia adalah seorang raja. Tapi roh Tuhan jangan lalu daripadaku. Roh Tuhan ada selalu padaku. Aku tidak akan takut bahaya. Gadamu dan tokatmu itulah yang selalu menyertai aku. Menurut saya sih begitu ya. Jadi kalau apa yang direncanakan Tuhan dalam hidup kita tuh gak pernah gagal. Saya udah muter-muter bener. Saya tuh karena muter-muter, saya tuh menghindar sana, menghindar sini, menghindar sana, menghindar sini. Cuma menghindar apa yang Tuhan mau tuh saya gak mau. Tapi akhirnya saya jalankan juga kan sekarang. Saya jalankan setelah saya melihat semua cara Tuhan menolong saya. Iya, udah, saya tinggalin. Usaha saya aja saya tinggalin. Gitu. Saya tinggalin gitu. Saya bilang begini, Tuhan, saya itu kalau mau dipakai sama kamu, saya doa. Saya harus keluar dari usaha saya yang ini. Usaha saya ini benar-benar tuh saya cinta. Walaupun saya dikerjain orang, saya tetap cinta sama usaha saya sebenarnya. Karena saya usaha itu udah dari saya gadis ya kan. Dari saya keluar dari kerjaan, saya usaha di situ 2002 saya masuk, saya keluar. Sekarang 2020, 2019 saya keluar. Saya keluar benar. Itu Tuhan kasih. Sebelum COVID itu Tuhan kasih pembeli datang ke saya. Benar, semua barang saya yang saya buat itu saya obral, rugi. Modal 40 saya jual cuma 10.000, habis semuanya udah kejual semuanya, udah nggak ada barang, udah nggak ada lah. Udah tenang, santai-santai aja di rumah. Tadinya saya nggak mau ya, saya pikirin nih 2 tahun nih konten YouTube. Sebenarnya konten YouTube itu paling enak, saya bilang gitu. Ya kan? Kita tinggal cuap-cuap aja di depan kamera. Asal kita bisa berkreatif, kita mau bikin apa, temanya tuh apa. Itu saya pikirin, tapi saya pikirin lagi, aduh kalau orang curhat sama saya, saya bilang, ya kalau misalnya dia bisa ngerti ya, sejam 2 jam udah, saya bisa kasih solusinya gitu. Cuma kalau ditanya sering-seringan, saya merasa kayak diri saya tuh kayak dukun gitu loh. Karena saya ngomong doa sendiri dong sama Tuhan, jangan bergantung sama saya. Nah, saya ngomong gitu, benar, terus terang saya ngomong. Jangan bergantung sama saya, kamu bergantung sama Tuhan. Kamu doa sendiri sama Tuhan. Nanti Tuhan pasti kasih jawaban. Suatu saat Tuhan kasih jawaban. Nggak mungkin Tuhan kasih jawaban langsung hari ini. Langsung kamu doa, langsung jawaban hari ini. Nggak mungkin, namanya orang sakit aja, berobat aja. Butuh waktu, proses buat sembuh, ya kan? Nggak mungkin cepat. Saya aja, berdoa aja. Sampai nungging-nungging kadang-kadang. Bener. Oh, jawabannya ternyata simple aja yang dikasih. Tiba-tiba. Ya kan? Kayak saya nih kemarin, saya bikin mau campur sari. Saya doa sama Tuhan, nggak dijawab-jawab tuh. Sampai sebenarnya sehari sebelum saya bikin konten YouTube itu hari ulang tahun saya. Saya ngomong gini, Tuhan, orang nggak ngucapin selamat ulang tahun sama saya nggak apa-apa. Yang penting saya minta kado dari Tuhan satu. Saya minta kado Tuhan. Ini harus namanya apa? Dikasihnya apa? Jam 3 subuh. Pas mau tanggal 11 tuh dikasih sama Tuhan. Shalom gitu. Udah langsung saya bikin, guys. Pas tanggal 11-nya. Beneran saya langsung bikin konten YouTube-nya gitu. Kan kalau saya dulu ya, saya pernah, karena background saya pernah pelayanan jadi guru sekolah minggu 8 tahun, 9 tahunan. Tapi kan udah lama saya tinggalin ya kan. Jadi kan
untuk ngobrol lagi, untuk ngomong lagi kan saya butuh waktu, ya kan. Tapi nggak pernah ada kesempatan gitu loh. Kesaksian aja kesuk dibikinnya. Akhirnya ada kesempatan kemarin di tempat sekolah, di tempat kuliah saya, bikin sharing firman ganti-gantian. Berapa kali akhirnya saya punya percaya diri lagi gitu. Saya bisa komunikasi lagi. Kan namanya orang udah lama meninggalkan apa yang dikerjakannya, kan kadang-kadang kan kita perlu waktu lagi kan penyesuaian, ya kan, nggak semudah itu gitu. Jadinya cuman kalau katanya ngomong aja di depan cermin, ngomong katanya gitu, kamu bikin bahan. Saya kadang bikin nulis, saya bikin bahan gitu ya, renungan apa segala. Cuman untuk saya ngomong di depan cermin itu males sayanya. Males besok lagi nggak enak kayaknya gitu. Nah, karena COVID-19 ini kan kita kan banyak ngomongnya di Zoom ya kan, di depan kamera. Jadi udah terbiasa buat saya gitu. Ada gunanya juga ya, ada positifnya juga COVID-19 buat saya. Jadi saya bisa ngobrol di depan kamera. Sebelumnya saya nggak mau kok, orang saya pikirin sampai 2 tahun bolak balik. Tapi Tuhan dong nuntun saya yang pertama kali di Facebook dulu. Tuhan nuntun saya di Facebook, di sosial media Facebook. Diajarin nulis di sana pelan-pelan. Kan waktu SMA itu saya suka bikin puisi cinta-cinta, namanya remaja ya kan, masih cinta-cinta monyet ya kan. Nah, saya suka bikin puisi dan saya taruh di majalah dinding gitu, karena buat siapa aja yang pelajar di situ, di sekolahan itu boleh nulis apa aja gitu di majalah dinding, ditempel gitu. Nah, saya suka nulis gitu. Kadang-kadang saya suka nulis puisi di diary saya. Saya suka nulis gitu loh. Buku harian saya punya dulu. Punya buku harian gitu. Nah, udah gitu, udah kuliah saya nggak tinggalin. Waktu saya lari dari Tuhan, itu saya suruh baca Alkitab dan nulis di Facebook. Itu pertama kali. Terus belakangan karena saya lagi berapa tahun belakangan, akhirnya Tuhan tuntun untuk nulis di Instagram. Itu pertama kalinya. Dan baru Tuhan tuntun lagi di YouTube ini. Tapi cara Tuhan menuntun itu nggak langsung. Dari Facebook ke Instagram aja butuh berapa tahun? Di atas 8 tahun apa 9 tahun? Apa di atas 10 tahun ya? Saya lupa deh. Dari Instagram ke YouTube ini aja bedanya berapa tahun? Ya kan? Saya butuh keputusan, butuh ketetapan hati. Kalau ketetapan hati saya udah mantap, saya jalanin. Saya orangnya gitu. Tapi kalau saya belum mantap, masih goyang, mendingan saya nggak jalanin. Gitu. Kayak misalnya saya beli barang nih buat dagangan saya. Hati saya klik, saya baru beli. Kalau hati saya nggak klik, saya nggak mau beli. Gitu. Kalau hati saya klik, mantep itu barang. Kalau nggak ada kliknya, cuma pernah tuh di toko saya nggak beli barang. Habis masih banyak barang yang lama, saya nggak beli. Sampai langganan saya ngomong, nggak ada barang baru. Belum lah. Kayaknya nggak fokus nih sama dagang. Saya cuma diem aja. Soalnya menurut dia kan harusnya banyak ganti model. Lah barangnya masih yang lama aja masih banyak. Saya bilang gitu. Karena kata orang setiap datang ke toko, kan toko saya di pojok. Orang ngelihatnya tuh udah nggak ada toko. Gitu katanya. Berapa orang ngomong mas, nggak ada toko. Gitu. Pas saya lagi duduk di luar, saya tegur, baru dia ngomong, ada toko ya di sini. Selama ini saya lewat, saya nggak ngeliat ada toko. Dia orang ngomong gitu. Ada, saya bilang gitu. Oh, itu doang sih, ngobrol-ngobrol doang. Jadi menurut saya kalau apa yang Tuhan rencanakan pasti berhasil lah. Walaupun kita nolak-nolak setengah mati juga percuma. Ujung-ujungnya pasti dijalankan kok. Kalau menurut saya sih begitu ya. Demikian juga apa yang Tuhan tetapkan nama Yusuf aja Tuhan dijalankan kan. Jadi penguasa Mesir yang kedua kan.
karena menafsirkan mimpi Firaun. Pada saat itu dia menafsirkan mimpi Firaun yang mengenai 7 lembu yang gemuk-gemuk besar-besar dan 7 lembu yang kurus-kurus memakan 7 lembu yang gemuk. 7 tahun di dalam kelimpahan, berlimpah-limpah panennya, 7 tahun kelaparan, kekeringan, sampai masa kejayaan waktu panen itu dilupakan orang. Karena kenapa? Saking susahnya, saking kekeringannya. Makanya waktu Yusuf bisa menartikan mimpi itu, dia dijadikan orang nomor 2 untuk menaruh hasil panen itu dalam satu lumbung besar untuk nanti dikeluarkan pada saat musim kemarau, kekeringan, kelaparan itu dijual. Dan itu berhasil kan, walaupun dia melewati proses lewat lubang sumur, lewat penjara, tapi apa yang Tuhan rencanakan pasti berhasil, tidak pernah gagal. Semuanya pasti berhasil sih. Oke, kita berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, apa yang telah Engkau berikan, apa yang telah Engkau tanam pada hari ini ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus dalam perjalanan hidup kami ya Bapak. Apa yang telah Engkau rencanakan selama ini ya Tuhan, tidak pernah ada yang gagal, tidak pernah ada yang tidak berhasil. Semuanya akan berhasil sesuai dengan kehendak-Mu saja ya Bapak. Dan hamba percaya ya Tuhan, pada saat ini penonton-penonton YouTuber ya Bapak, hamba percaya ya Tuhan, jikalau ada di antara mereka ya Bapak, yang hatinya memang tertanam, memang ada rencana-Mu ya di dalam kehidupannya ya Tuhan. Hamba percaya, hamba yakin ya Tuhan, apa yang telah menjadi destiny-Mu, apa yang telah Engkau rencanakan dalam kehidupan mereka ya Tuhan, akan berhasil Bapak. Walaupun 1000 orang menutup jalan-jalan mereka, hanya ada satu tangan Tuhan yang akan menolong para pemisah ya Bapak. Dan hamba percaya ya Allah ya Tuhanku, berilah kami ketetapan hati, keteguhan hati, karena Engkau satu-satunya Allah kami. Dan hamba percaya apapun yang kami lakukan, apapun yang kami saksikan, semuanya hanya untuk pemulihan-Mu saja ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, perlindungan-Mu selalu sempurna dalam kehidupan kami, dalam rumah tangga kami, dalam semua harta-harta kami ya Bapak. Hamba percaya Tuhan, satu sen pun tidak dapat dicuri iblis ya Bapak. Dan hamba percaya Tuhan, berkat-Mu tercurah dalam kehidupan kami masing-masing ya Bapak. Tidak ada yang mampu mencurinya ya Bapak, karena apa yang telah Engkau buka tidak ada yang dapat sanggup menutupnya ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus ya Bapak. Dan hamba percaya ya Tuhan, ya pada saat ini dalam situasi yang sulit ya Bapak, dalam ekonomi yang sulit ya Bapak, hamba percaya Tuhan, ada tangan Tuhan yang selalu menopang kami. Ada tangan Tuhan yang selalu memberi hikmat kepada kami. Ada tangan Tuhan yang selalu memberi jalan keluar dalam kehidupan kami ya Bapak. Dan hamba percaya Tuhan, pertolongan-Mu selalu tepat pada waktunya ya Bapak. Padang gurun kami semuanya ya Bapak, hanya satu yang kami perlukan, kami perlu Engkau Tuhan Yesus. Kami tidak perlu siapapun, kami tidak perlu manusia ya Tuhan. Kami tidak perlu bersandar kepada siapapun, kami hanya perlu bersandar kepadamu ya Bapak. Kami hanya perlu bergantung kepadamu Bapak. Dalam segala hal, dalam segala situasi, hamba percaya ya Tuhan, karena Engkau satu-satunya penolong kami, karena Engkaulah jalan keluar kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala yang telah Engkau berikan dalam kehidupan kami. Jikalau ada yang menonton YouTube saya ini ya Bapak, yang dalam kebingungan ya Bapak, jalan mana yang harus dia pilih antara pekerjaan atau melayani Engkau Tuhan Yesus, berilah ya Tuhan keteguhan hati, ketetapan hati yang daripada Engkau saja ya Bapak. Keputusan yang akan dia ambil tanpa dengan pertimbangan anak dan istrinya ya Tuhan. Engkau memberi hikmat, Engkau memberi jalan keluar ya Bapak. Seperti Elia ya Tuhan, di dalam sungai Kerit ya Tuhan, Engkau memberikan dia makan lewat burung gagak. Dan hamba percaya Tuhan, pertolongan-Mu selalu sempurna tepat pada waktunya ya Bapak. Berilah ketetapan hati yang untuk mengambil sebuah keputusan yang sebenar-benarnya berasal daripada-Mu Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Apa yang kami alaskan, doa kami ini hanya di dalam nama-Mu dengan kuasa darah Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Bunyikan loncengnya. Terima kasih. Shalom.